Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kimia UIN Wali Songo ingin menceritakan tentang perkembangan ilmu pengetahuan Islam dari masa Rasulullah sampai Bani Abbasiyah. Ilmu pengetahuan itu mulai tumbuh dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Beliau menjadi solusi dalam berbagai masalah di bidang peribadatan, sosial, ekonomi, bahkan politik yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis. Rasulullah sebagai seorang pemimpin sangat sukses dalam membangun peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Rasulullah membangun masjid di Madinah sebagai pusat dakwah Islam. Di masjid tersebut diadakan dakwah yang meliputi masalah peribadatan, sosial, ekonomi, bahkan politik. Nah, Islam menjadi maju pesat dan pada akhirnya menguasai peradaban. Setelah Rasulullah meninggal, dilanjutkan lagi oleh Khulafaur Rasyidin. Yang kalian tahu, Khulafaur Rasyidin itu ada empat khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Khulafaur Rasyidin juga bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hal ini karena pertumbuhan ilmu pengetahuan masih dekat dengan sumbernya dan sanadnya juga masih bersanad dengan Rasulullah, dan berkembangnya ilmu-ilmu tersebut seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai daerah. Ilmu-ilmu yang terkenal pada masa Khulafaur Rasyidin itu ada 8. Yang pertama adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat yaitu ilmu yang erat berkaitannya dengan membaca dan memahami Al-Quran. Ilmu ini muncul pada Khalifah Utsman bin Affan. Sebab dulu ada sebuah daerah-daerah. Nah, berbagai daerah itu berbeda bahasa. Makanya Utsman bin Affan itu mempermudah bagaimana cara kita untuk membaca Al-Quran dan memahami biar satu dengan yang lainnya itu artinya sama. Nah, adanya berbagai dialek bahasa yang berbeda tersebut dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran tersebut. Maka dibuat yang dikenal dengan ilmu qiraat. Yang kedua yaitu tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, baik dengan ayat Al-Quran maupun dengan hadis. Dalam penafsiran Al-Quran tersebut ada beberapa tokoh yang mendasarinya. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Ka'ab. Yang ketiga adalah ilmu hadis. Dalam memutuskan berbagai masalah, kita tidak bisa dilepaskan oleh ilmu hadis dan Al-Quran tentunya. Nah, sebagai tokoh dalam ilmu hadis tersebut yang dikenal yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Mak'al ibnu Yasar, Ibadah ibnu As-Samit, dan Abu Darda. Kami biar satu dengan yang lainnya itu artinya sama. Nah, adanya berbagai dialek bahasa yang berbeda tersebut dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran tersebut. Maka dibuat yang dikenal dengan ilmu qiraat. Yang kedua yaitu tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, baik dengan ayat Al-Quran maupun dengan hadis. Dalam penafsiran Al-Quran tersebut ada beberapa tokoh yang
mendasarinya. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Ka'ab. Yang ketiga adalah ilmu hadis. Dalam memutuskan berbagai masalah, kita tidak bisa dilepaskan oleh ilmu hadis dan Al-Quran tentunya. Nah, sebagai tokoh dalam ilmu hadis tersebut yang dikenal yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Mak'al ibnu Yasar, Ibadah ibnu As-Samit, dan Abu Darda. Tokoh ilmuwan pada masa Khulafaur Rasyidin itu ada 5 ahli. Yang pertama ahli ilmu tafsir Al-Quran, itu ada Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Ka'ab. Dan yang kedua adalah ahli ilmu hadis, itu ada Abdullah ibnu Mas'ud, Mak'al ibnu Yasar, Ibadah ibnu As-Samit, dan Abu Darda. Yang ketiga adalah ahli ilmu fikih, tokohnya adalah Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik. Dan yang ketiga adalah ahli ilmu nahwu, itu ada tokohnya ada satu, ada Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir adalah ahli ilmu arsitektur, itu Utbah ibnu Khuswa dan Salman Al-Farisi. Pada masa Bani Umayyah terjadi revolusi ilmu pengetahuan, di antaranya adalah yang dilakukan oleh ulama Aswad ad-Du'ali, di mana dia memodifikasi bahasa Arab menjadi yang awalnya bahasa Arab itu gundul menjadi ada harokat dan titik-titiknya. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau mulai membukukan hadis-hadis Nabi untuk menjaga keaslian dari hadis-hadis Nabi tersebut. Lalu yang ketiga ialah menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi bangsa Arab. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah antara lain, yang pertama pada bidang ahli filsafat terdapat beberapa tokoh yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Mistawai, dan Ibnu Rushd. Yang kedua yaitu ahli sains, yaitu Al-Farboni yang wafat pada 870 Masehi. Dan yang ketiga ada yang ahli dalam bidang astronomi, antara lain yaitu Al-Biruni dan Al-Tusi. Dan yang keempat ahli matematika, ada Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi yang ahli dalam bidang ilmu hitung aljabar atau algoritma. Dan yang kelima ada ahli dalam bidang kedokteran, yaitu At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran. Dan yang keenam ada ahli kimia, yaitu Jabir bin Hayyan yang wafat pada 813 Masehi, dan Zakaria Ar-Razi pada abad 8 Masehi. Dan yang keempat ada ahli dalam bidang optika, yaitu Ibnu Haisam yang wafat pada 1039 Masehi. Dan yang kedelapan ada ahli geografi, yaitu Al-Yaqubi dan Al-Maksudi.